Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Budi Santoso. Saya adalah mahasiswa pendidikan biologi UIN Walisongo, Semarang. Pada video kali ini saya akan mencoba mensimulasikan proses sintesis protein menggunakan bahan-bahan kertas yang sangat mudah didapat. Oke, sebelum kita mulai simulasi sintesis protein, terlebih dahulu mari kita siapkan kertas-kertas yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu kertas karton, jadi yang telah kita potong menjadi setengahnya saja. Nah, pada satu sisi dituliskan tulisan sitoplasma dan sisi lainnya kita tuliskan nukleus. Nah, kertas yang selanjutnya yaitu kertas folio, seperti ini. Nah, kertas folio ini kita potong secara vertikal ke bawah gini. Jadi, nah, kita potong setebal 2 cm. Ini ya. Nah, kita membuat pita kertas ini sebanyak 8 buah. Nah, setelah kita sudah membuat 8 buah, kita sambungkan 2 buah pita ini menjadi satu seperti ini. Selanjutnya yaitu adalah kertas HVS berwarna. Nah, kita buat sebagai DNA polimerase. Ini kita potong, kita lubangi bagian tengahnya. Ini. Dan juga nanti ini bagian putih kertas folio ini nanti untuk DNA. Gitu. Selanjutnya yaitu masih sama kertas HVS berwarna. Tetapi ini sebagai ribosom. Kita buat dua, yang satu kecil, ribosom kecil, yang satu adalah ribosom besar. Nah, berikutnya adalah ini adalah sticky note, bisa dilihat. Ini ada 5 sticky note, 5 warna yang berbeda. Kita beri huruf sesuai sandi basa nitrogen pada DNA ataupun RNA. Contoh seperti ini, warna orange saya beri huruf G yang mana dia menunjukkan guanin. Terus kuning adalah C, sitosin. Ini apa namanya? Pink gitu ya. Kita sebagai timin. Oh, ini yang pink, A, adenin, dan juga ini hijau sebagai urasil. Seperti itu. Ini adalah basa nitrogen yang nanti akan menyusun DNA ataupun RNA. Sudah. Berikutnya adalah lingkaran translasi nanti pada waktu proses translasi. Ini adalah lingkaran kode triplet codon, yang mana dia membawa satu asam amino. Mari kita lakukan simulasi sintesis protein. Oke, sintesis protein merupakan proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, sebelum kita lakukan sintesis protein, mari kita ketahui seperti apa gen yang terdapat pada DNA tersebut. Seperti apa toh gen itu? Nah, mari kita buat gen atau DNA pada nukleus. Nah, contoh kita akan membuat DNA dengan susunan sebagai berikut. Nah, kita tuliskan kode-kode basa nitrogen pada kertas folio panjang dengan seumpama saya ingin TAC, codon TAC. T, kita beri jarak 2 kotak. Maaf. A, C. Selanjutnya adalah ACG. A, C, G, ATA, A, T, A, TGG, T, G, G,
G, GGT, G, GT, CTC, C, TC, CCA, CCA, dan ATT. Nah, kita akan membuat DNA sense yang demikian. DNA sense itu selalu dari 3 ke 5. Gini. Jadi DNA sense itu yang kiri ujung 3 dan yang kanan ujung 5. Nah, setelah kita buat seperti ini, mari kita susun menggunakan sticky note yang tadi telah kita beri kode. Nah, ini kita dekatkan seperti ini. Kita mulai tempelkan sticky note ke kertas folio panjang ini. Oke, kita coba dari T. Ini. Terus A. C. Dan seterusnya sampai selesai. Stop aja. Stop, Cak. Tinggal. Baik, DNA sense telah selesai. Nah, untuk mengingatkan kita bahwa ini adalah DNA sense, kita tuliskan di sini tidak apa-apa. DNA sense. S-E-N-S-E. Demikian. Nah, karena DNA itu adalah double helix atau terdiri dari 2 untai, nah kita sudah membuat 1 untaian. Nah, tugas kita adalah selanjutnya yaitu membuat pasangan dari DNA sense ini, yaitu DNA antisense gitu. Nah, DNA antisense ini adalah dari 5, pojok kiri 5 dan pojok kanan adalah 3. Kebalikannya ya dari DNA sense gitu. Nah, DNA sense dan DNA antisense ini selalu berpasangan antara basa nitrogen A dengan T dan basa nitrogen C dengan G. Nah, contohnya demikian. Apabila DNA sense-nya di sini A, maka DNA antisense-nya adalah, maaf, jika di sini adalah T, maka pasangannya adalah A, ATCG gitu ya. Seperti ini. Selanjutnya, jika A, maka di sini kebalikannya tadi, maka T. Untuk memudahkan, boleh kita menuliskan terlebih dahulu seperti ini pasangannya. A, T, A, T, C, berarti di sini pasangannya apa? G. Di sini A, berarti di sini T. Di sini C, berarti di sini G. Ya. Ditulis seperti itu, dipasangkan antara A, T, C, dan G sampai semuanya mendapatkan pasangan. Dan juga kita tempelkan sticky note ke DNA antisense tersebut. Nah, jika sudah selesai semuanya akan berbentuk seperti ini.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, DNA sense dan DNA antisense ini adalah untuk memudahkan kalian untuk mengingat yang mana DNA sense dan mana antisense gitu. Kita coba cermati lagi. DNA sense adalah DNA 3 ke 5 dan antisense adalah 5 3 gitu. Nah, DNA sense selalu berpasangan antara AT dan C dengan G gitu. AT ataupun C dengan G gitu ya. DNA sense dan antisense selalu melengkapi. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, barulah kita akan memulai proses sintesis protein. Yang mana sintesis protein itu terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama transkripsi yang terjadi di nukleus, dan nanti ada translasi yang terjadi di sitoplasma. Oke. Nah, terjadinya transkripsi pada DNA di nukleus itu dibantu oleh yang namanya DNA polimerase. Seperti ini. Kita bisa lihat ya, ase, ada kata-kata ase di sini yang merupakan menunjukkan bahwa DNA polimerase ini adalah suatu enzim. Nah, gunanya enzim ini apa? Gunanya enzim ini adalah untuk memecah. Oke, tadi lupa ya membahas mengenai DNA. DNA adalah untaian ganda, berarti 2 gitu. Untaian ganda 2 yang berpilin. Ya, dia seperti ini, dia melekat seperti ini dan muter gitu ya, berpilin. Nah, karena dia berpilin dan juga berupa untaian, ketika terjadi proses transkripsi, dia dibantu oleh DNA polimerase untuk memisahkan DNA tersebut. Nah, jika DNA polimerase ini masuk, maka yang terjadi adalah seperti ini. Gitu. Nah, DNA-nya akan memisah. Ini. Nah, seperti ini. Kita singkirkan ini dulu. Akan memisah. Nah, masuk seperti ini. Yang ini di atas gitu. Oke, kita tata dulu sini. Sini. Nah, terpisahnya 2 untai DNA ini mengakibatkan adanya pembentukan mRNA. mRNA hampir sama seperti DNA antisense, tetapi dia tidak mempunyai basa nitrogen timin, melainkan diganti urasil. Oke. Nah, jadi ketika kita menyusun RNA, T-nya kita buang, dan kita hanya menggunakan 4 warna ini. Nah, penyusunan RNA ini, mRNA, RNA messenger, dia adalah membaca atau menyalin sandi-sandi yang ada pada DNA sense. Ya, hampir sama seperti tadi prosesnya, yaitu seperti ini. Tuh. Nah, pembuatan mRNA ini selalu berjalan dari 5 ke 3 karena dia pasangannya dari ini ya, pasangan dari DNA antisense ya. Kalau DNA antisense itu kan 3 ke 5, berarti pasangannya pasti 5 ke 3 begitu. Nah, penyusunan ini selalu berjalan satu arah ya, jadi ke sini. Nah, jadi penyusunannya seperti langkah yang tadi, yaitu dengan memasangkan A dengan U, karena T-nya tadi hilang ya, dan juga T dengan A, kalau C dengan G, kalau G berarti dengan C, begitu. Contoh seperti ini. Di sini DNA sense-nya T, maka mRNA-nya di sini akan menjadi pasangannya T apa? A, gitu. AT, gitu di sini. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu akan berjalan satu arah ke sini. Setelah A sudah
pasangkan. Sekarang A pasangannya adalah seharusnya T ya kalau tadi DNA antisense, tapi karena ini mRNA diganti dengan O seperti ini. Nah, O. A pasangannya dengan O. Terus C dengan G. Terus A dengan O. Oke. Nah, DNA polimerase ini akan selalu berjalan ke sana. Nah, sehingga dengan berjalannya DNA maka juga akan berjalan pembuatan mRNA. Ini sudah sampai A. Nah, pasangannya C, maka G. Pasangannya G maka C. Pasangannya A maka apa? T ya, seharusnya T, tetapi karena ini mRNA itu adalah urasil, tidak ada T di sana. O. Terus pasangannya T masih A. Demikian. Nah, ini DNA-nya masih maju lagi seperti ini. Nah, ininya juga akan maju, ininya juga maju, ini. Nah, ini mRNA-nya. Kita lanjutkan lagi penyalinannya A dengan O sampai selesai, sampai semuanya tersalin. Oke. Oke, setelah semua mRNA ini selesai menyalin pesan-pesan dari DNA sense seperti ini, dan DNA polimerase telah mencapai suatu suatu terminator atau bagian akhir gitu. Dia akan melepaskan DNA. Nah, bagian yang tidak terkena oleh DNA polimerase ini yang selesai di copy seperti ini, dia akan menutup kembali. DNA-nya akan menutup kembali. Dan apabila DNA polimerase telah menemui daerah terminator gitu, daerah akhir, maka dia akan melepaskan diri dari DNA seperti ini, dan DNA akan menutup kembali. DNA-nya keluar, DNA polimerasenya dia keluar, terus DNA antisense dan DNA sense-nya kembali rapat seperti ini. Nah, dari proses transkripsi tadi didapatilah satu untai mRNA atau RNA messenger atau RNA pembawa pesan dari DNA sense, ya toh, karena ini mRNA ini dicetak menggunakan pasangan dari DNA sense, berarti dia itu membawa pesan dari DNA ya. Nah, setelah mRNA ini selesai dicetak, coba kita perhatikan basa nitrogen apa saja yang menyusun dari RNA. Kita bisa lihat di sini ada A, ada O, ada G, dan juga ada C. Tidak ada basa timin, melainkan adanya urasil. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara DNA dengan RNA. Nah, kita juga bisa lihat bahwa mRNA ini hampir 80% plek sama persis dengan DNA antisense ya, akan tetapi T-nya diganti O ya. Coba kita lihat warnanya. Nah, bedanya hanya di T dan O ya, udah gitulah. Nah, hasil dari transkripsi ini akan ditransfer ke sitoplasma atau dia keluar dari nukleus. Oke, kita akan ke tahap berikutnya yaitu translasi.
Baik, kita ke tahap berikutnya yaitu tahap translasi. Nah, tadi kan mRNA yang sudah dibuat di nukleus keluar ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma terdapat berbagai macam asam amino, ya, diantaranya ini ada metionin, glutamik A, prolin, dan masih banyak yang lainnya. Sekitar ada 21 asam amino. Nah, di sini mRNA akan berikatan dengan ribosom di sitoplasma pada kodon AUG. Gini ya, ini kan mRNA 53. Sama saja apabila jika kita balik seperti ini, 53 akan sama saja menyandingnya seperti ini A, ini U, ini G. Akan sama saja dengan yang begini ya. Kita akan mempermudahnya dengan kita balik saja. Oke. Nah, mRNA akan berikatan dengan ribosom pada kodon AUG, hanya pada kodon AUG. Nah, setelah berikatan dengan ribosom kecil, maka akan ada juga ribosom besar yang mengikutinya. Demikian, kita gabungkan saja antara ribosom besar dan ribosom kecil seperti ini. Kita gabungkan. Nah, jadi mRNA ini diapit oleh kedua ribosom. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa harus AUG? Karena setiap sintesis protein, translasi itu harus diawali oleh metionin, kodon start, ini AUG. Nah, ini adalah tRNA atau RNA transfer. Nah, RNA transfer ini digunakan untuk mengangkut asam amino yang ada di sitoplasma seperti ini. Nah, jadi ini adalah tRNA. Ketika dia di sitoplasma, dia akan mengambil tRNA yang spesifik UAC ini akan mengambil metionin. Nah, demikian. Setelah metioninnya diambil dari sitoplasma, dia akan masuk ke ribosom ke sini berpasangan dengan A, U, G. A dengan U, U dengan A, G dengan C, gitu ya. Ketika seperti ini di ribosom disusunlah asam amino ini menjadi suatu rantai asam amino atau disebut polipeptida atau nama lainnya adalah protein, begitu. Nah, ketika ini sudah masuk di ribosom, tRNA sudah berpasangan dengan mRNA, metioninnya diikat di sini, metionin. Nah, gitu. Dan sekarang UGC ini pasangannya berarti A, C, G, ACG, ACG. Kita lihat, kita ambil yang mana? ACG ini berarti. Nah, ini masuk ke sini. Nah, metioninnya diikat di ribosom. Udah. Terus ini geser. Nah, jalannya mRNA, pembacaan mRNA dari 5 ke 3 gitu. Nah, ini geser ke sini sehingga ini metioninnya sudah berikatan di sini. Ini kosong, tRNA-nya kosong lagi, cysteinnya ke sini geser. Dan juga ini ada yang menempati lagi OAO. Ini pasangannya berarti A, U, A. AUA mana? AUA ini. Nah, begini. Nah, cysteinnya berikatan lagi dengan metionin. Cystein berikatan dengan metionin. Nah, sehingga cysteinnya hilang, tRNA-nya kosong. Ini ke sini. Nah, begitu berikutnya. Nah, berikutnya kosong. Nah, ini geser seperti ini. Terus ini dia kembali ke sitoplasma untuk mengambil metionin, sehingga metioninnya ada lagi berikatan dengan tRNA. Dan ini pasangan dari C
C. C ini apa? Pasangan dari ACC, berarti UGG yang ini, begitu. Begitu seterusnya, tirosin akan bersambung dengan sistein gini, seperti ini. Nah, begitu sampai ditemukan codon stop. Nah, codon stop itu diantaranya adalah UAA, terus UAG, dan juga UGA. Nah, nanti ketika di sini UAA ini berarti nanti akan stop. Oke. Kita lanjutkan dulu. Ini UAG, TYR, THR. Ini akan geser seperti ini. Seperti ini. Ini geser seperti ini. Ini hilang, sudah berikatan. Ini ke sini. Ini geser. Nah, THR akan berikatan di sini. Di sini ruangnya kosong, masuklah GGU sini masuk prolin. Nah, geser THR sudah berikatan, ini geser lagi, ini hilang karena sudah berikatan di sini. Nah, kita geser ke sini, ini sudah tRNA-nya kosong. Ini geser ke sini, ini prolinnya ke sini, gitu kan CG, AU gitu. Nah, ini ada yang kosong lagi, GAG, berarti pasangannya CU, C di sini. Nah, prolinnya berikatan di sini dengan THR, prolinnya dengan THR. Ini geser lagi, ketika sudah berikatan seperti ini ketika sudah berikatan hilang, ini ke sini, terus ini ke sini. Ini ada yang kosong lagi, berarti pasangannya adalah CCA seperti ini. Nah, ketika sudah begini, kembali lagi seperti tadi, prolin berikatan dengan glutamik A, GLO, glutamik A. Nah, geser lagi sekarang. Nah, ini dia glutamik A. Glutamiknya sudah berikatan dengan prolin, geser ke sini kosong. Ini kembali mengambil asam amino yang spesifik dengan apa yang dibawanya. Glutamik A. Ini geser, ini glisinnya ke sini. Nah, di sini kita menjumpai codon stop UAA. Nah, di sini UAA. UAA berarti tRNA-nya harusnya O. O berarti pasangannya A. AA berarti UU. AUU. Coba lihat. Nah, gini. Ketika begini, nah, maka tidak ada asam amino yang akan berikatan dengan polipeptida yang sudah terbentuk. Nah, ketika demikian, ini geser, ini glisinnya akan berikatan dengan glutamin A, GLY seperti ini. Terus sehingga ini kosong, tutup lagi. Ini ke sini. Terus ketika ini masuk, sudah tidak ada yang bisa berikatan dengan glisin lagi, sehingga putuslah rantai polipeptida tersebut. Nah, demikian. Dari mRNA yang seperti ini, kita bisa tahu bahwa diciptakanlah protein dengan urutan asam amino yang demikian. Seperti itu. Nah, setelah selesai, ribosomnya akan kembali berpisah antara ribosom besar dan ribosom kecil, ribosom unit besar dan ribosom unit kecil. Itu. Nah, ribosom ini akan kembali bergabung ketika nanti menemukan mRNA lagi dengan codon AUG, codon stop. Nah, gitu. Ini akan berpisah, sudah hilang kemana. Terus dan juga tRNA yang tadi sudah diambil
asam aminonya akan berikatan dengan asam amino lagi di sitoplasma, mengangkut yang ada di sitoplasma sehingga terisi kembali. Demikian, sudah. Oke, demikianlah simulasi sintesis protein yang telah dilaksanakan. Semoga dapat memudahkan kalian dalam memahami sintesis protein. Kami sangat mengharapkan kritik dan juga saran agar simulasinya akan lebih baik dan juga lebih memudahkan dalam untuk memahami. Nah, demikian, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan juga saya tunggu sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.